Perkenalkan, nama saya Umur Rajab Alam dan nomor induk mahasiswa 19 14 11 10 11 dari kelas Biologi Sains. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan melakukan uji coba sederhana untuk mengetahui kandungan karbohidrat pada bahan makanan. Adapun bahan-bahan yang digunakan untuk melakukan uji coba sederhana untuk mengetahui kandungan karbohidrat pada bahan makanan yaitu bahan yang pertama yaitu roti, yang kedua betadin, yang ketiga singkong. Baik, bahan pertama yang dilakukan untuk uji coba untuk mengetahui kandungan karbohidrat yaitu roti. Pertama, mari tetesi betadin sebanyak 3 tetes. Setelah ditetesi, terjadi perubahan warna pada roti tersebut, yaitu terjadi perubahan warna menjadi biru pekat yang menandakan bahwa roti ini mengandung karbohidrat. Saya atas nama Ilmu Rapi Determin 19 14 14 2021 dari kelas Biologi Sains. Baik, untuk bahan yang kedua, untuk melakukan uji coba untuk mengetahui kandungan karbohidrat dalam makanan yaitu singkong. Yang pertama, kita menetesi singkong dengan betadin sebanyak 3 tetes. Kemudian kita amati perubahan warnanya. Pada singkong ini terjadi perubahan warna yaitu biru pekat yang menandakan bahwa singkong ini memiliki kandungan karbohidrat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalian telah melihat uji coba 2 yaitu dari roti dan yaitu ubi. Lalu saya akan menguji coba bahan selanjutnya yaitu bahan keempat yaitu mie instan. Mie instan yang akan ditetesi dengan betadin. Dia termasuk karbohidrat. Baik, bisa kita lihat secara jelas bahwa mie tersebut berubah warna. Baik, perlu saya tekankan bahwa uji coba ini telah dilakukan oleh beberapa ahli gizi, beberapa ahli kesehatan, dan telah dijurnalkan. Dan apabila bahan makanan karbohidrat dan patih ditetesi oleh betadin atau zat iodin yang terdapat pada betadin ini akan berubah warna menjadi keunguan atau hitam pekat. Mengapa demikian? Karena kandungan dari amilopektin pada karbohidrat tersebut akan bereaksi apabila terkena dengan iodin. Dan apabila ada beberapa percobaan yang tidak jadi dan tidak berubah menjadi hitam pekat, ungu pekat, atau biru pekat, maka dia kurang dalam iodinnya. Boleh ditambahkan. Karena itu bukan menjadi racun, tapi ini untuk mengetahui bahwa makanan ini termasuk bahan karbohidrat. Demikianlah uji coba kami yang ada 3 uji coba mengenai karbohidrat. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian yang menonton. Nah, teman-teman telah melihat dan menonton video sebelumnya mengenai beberapa bahan pangan yang dilakukan pengujian untuk mengetahui kandungan karbohidratnya. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai karbohidrat. Cara mengenali makanan yang mengandung karbohidrat tinggi yaitu karena pangan yang tinggi karbohidratnya dikelompokkan menjadi pangan available dan non-available karbohidrat. Available karbohidrat dapat dicerna oleh enzim pencernaan dan diserap dalam bentuk glukosa oleh usus halus dan dimetabolisme oleh sel-sel tubuh seperti glukosa, disakarida, polisakarida yang dapat dicerna dan pati. Sedangkan non-available karbohidrat adalah karbohidrat yang tidak dapat dicerna oleh enzim pencernaan, tidak diserap dalam bentuk glukosa oleh usus halus dan tidak dimetabolisme oleh sel-sel tubuh seperti serat, pati resisten, oligosakarida, rafinosa, stakiosa, dan verbascosa. Adapun cara lain untuk mengenali makanan yang mengandung karbohidrat tinggi yaitu dengan melihat persentase kandungan karbohidratnya. Pada roti, kadar karbohidratnya sebesar 44,11%. Pada singkong, kadar karbohidratnya sebesar 38,00%.
dan pada mie kering kadar karbohidratnya sebesar 77,04%. Dapat diketahui bahan-bahan pangan ini mengandung karbohidrat tinggi. Kadar karbohidrat pada makanan selalu berkaitan erat dengan diabetes. Mengapa demikian? Karena karbohidrat dalam tubuh dipecah menjadi glukosa dan darah akan membawa glukosa atau gula ke seluruh tubuh. Selanjutnya diserap tubuh dan diolah menjadi energi. Keseimbangan atau jumlah glukosa yang dibutuhkan oleh tubuh akan dikendalikan oleh insulin yang dihasilkan oleh pankreas. Nah, jika pankreas tidak bisa atau hanya menghasilkan sedikit insulin, maka dari itulah kadar glukosa darah akan berlebih, yang biasanya disebut dengan gula darah tinggi atau diabetes mellitus. Maka dari itu, para penderita diabetes harus selalu memperhatikan kadar karbohidrat pada bahan makanan yang hendak ia konsumsi. Pola makan rendah karbohidrat dapat membantu penderita diabetes, misalnya dengan melakukan diet. Karena diet ini dirancang agar pola makan sehat yang mengandung bahan makanan rendah karbohidrat dapat membantu mengontrol gula darah bagi penderita diabetes. Tidak hanya itu, diet ini juga dapat mengatur berat badan dan mengendalikan faktor risiko penyakit jantung. Diet ini dilakukan dengan menerapkan pola makan dengan gizi seimbang sebanyak 3 kali sehari secara teratur. Selain itu, diselingi dengan 2-3 kali makan dengan porsi kecil. Oleh karena itu, penderita diabetes tidak boleh mengonsumsi makanan yang tinggi karbohidrat agar kadar glukosa dalam darahnya tidak meningkat. Maka penderita diabetes disarankan untuk menghitung kalori dalam makanan yang hendak dikonsumsi agar lebih seimbang.